Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Widyastuti SPDI. Saya guru SMP Negeri 11 Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, sekaligus merupakan mahasiswa PPG BEK 1 UIN Raden Patah Palembang tahun 2022. Saya akan melaksanakan PPL 1 di SMP Negeri 11 Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Mari simak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Sehat semua? Sehat. Ya, baiklah Ananda, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, alangkah baiknya kita mengecek keadaan kelas kita ini. Ya, silakan cek dulu. Sudah bersih? Sudah. Alhamdulillah. Agar proses pembelajaran kita menjadi sukses dan lancar, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri waffaqhu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Sebelum memasuki materi, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Silakan dibuka Al-Qurannya dengan mengawali bacaan ta'awuz. Nah, siapa yang membaca? Angkat tangannya. Ya, silakan. Kawan kita Ahmad Khairi untuk membacakan surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang lain kita simak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Ya, Anda semuanya, dari ayat yang telah dibacakan oleh kawan kita tadi, siapakah yang bisa membacakan terjemahannya? Ya, silakan Ananda Zahra. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dari terjemahan tersebut Ananda, siapakah yang dapat menjelaskan makna yang terkandung di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11? Silakan silakan Ananda Natasha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Iya, benar sekali. Jadi, siapa yang dapat menyimpulkan apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Berkaitan dengan apa? Ya. Berilmu pengetahuan. Iya, bagus sekali. Ya, berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi materi kita pada hari ini ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan.
Jadi kita mengupas kembali dari materi-materi hari ini, ya, agar nantinya tujuan dari pembelajaran kita hari ini ke depannya kita nanti akan menjadi ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Mau jadi ilmuwan hebat? Mau. Alhamdulillah. Harus dengan ilmu pengetahuan. Baiklah Nanda, dari ilmu pengetahuan tadi ya sangat erat kaitannya dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus dan Andalusia. Menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar apa dan indikator pencapaian yang bagaimana yang harus kita capai setelah mengikuti proses pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah 1.13. Kemudian indikator pencapaiannya adalah 1.13.1, bersyukur kepada Allah atas diutusnya pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Guruku tersayang. Selanjutnya Ananda, ini tujuan pembelajarannya. Bisa Ananda lihat sendiri tujuan yang hendak kita capai, yaitu yang pertama, setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat bersyukur kepada Allah. Buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, Kemudian yang keenam, setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjalankan kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah di Andalusia dengan benar. Artinya apa Nanda? Setelah pembelajaran nanti kita diharapkan nanti. Kenapa? Karena kita semua merupakan ujung tombak perjuangan bangsa. Ya, semoga nanti kita akan menjadi ilmuwan-ilmuwan yang hebat dan tokoh-tokoh yang terkenal dalam ya mendesain sebuah ilmu pengetahuan. Ya. Selanjutnya Nanda, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah yang dapat Anda amati di sini? Peta. Ya, apa Natasha? Peta wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Iya, peta wilayah kekuasaan Bani Umayyah ya. Ya, dari peta ini nampak ya. Peta wilayah kekuasaan Bani Umayyah, yaitu yang paling gelap ya. Nah, meliputi Asia Tengah, Jazirah Arab dan Andalusia yang ada di Spanyol. Ya. dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Coba perhatikan, ini lembar kegiatan peserta didik atau LKPD, disingkat dengan LKPD kelompok. Jadi kita akan dibentuk menjadi 2 kelompok untuk membahas ya Bani Umayyah di Damaskus dan di Andalusia. Bagus sekali. Jadi Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Yang kelompok 1 kita namakan dengan kelompok Ar-Rahman. Kemudian kelompok 2 kita namakan kelompok Ar-Rahim. Silakan kelompoknya agar bergabung membentuk diskusi kelompok. Ya, silakan. Yang kelompok 1 silakan bergabung ke kelompok 1. Cinta tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis. Bagaimana Nanda? Sudah siap tugasnya? Sudah? Aman? Tanganin? Ya. Selanjutnya presentasi hasil dari diskusi. Kita minta kepada
diskusi kelompok terbaiknya. Ya, silakan kelompok Ar-Rahman. Ya, maju, silakan. Ya. Ya, silakan. Kelompok Rahman, sejarah Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Hasil diskusi. 1. Bani Umayyah di Damaskus berdiri tahun dan berdiri selama 60 tahun. Pendirinya Muawiyah bin Abu Sufyan. Iya, bagus sekali. Ya, kita kasih hapus dulu untuk kelompok Ar-Rahman. Bagaimana dengan hasil diskusi kelompok 1? Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok Rahim, ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok Ar-Rahman? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, siapa? Tiara? Ya, silakan. Perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus menjadi pusat pemerintahannya. Sedangkan sistem pemerintahannya adalah monarki. Coba kelompok 1 sebutkan maksud dari sistem pemerintahan monarki tersebut. Iya, ada pertanyaan dari kelompok Ar-Rahim, ya, itu menanyakan kepada kelompok 1 sistem pemerintahan monarki. Apakah yang dimaksud dengan sistem pemerintahan monarki? Ya, silakan kelompok 1. Ya, benar sekali bahwa Damaskus merupakan pusat pemerintahan pada masa Bani Umayyah dengan pemerintahan monarki. Adapun sistem monarki ialah sukses pemerintahan secara turun-temurun. Iya, bagaimana kelompok 2? Sudah jelas? Sudah. Jelas ya. Jadi sistem monarki itu adalah sistem pemerintahan secara turun temurun. Bagaimana? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Ya, kita kasih hapus untuk kelompok Ar-Rahman. Ya, selanjutnya kepada kelompok Ar-Rahim agar maju untuk mendiskusikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan. Hasil diskusi kelompok Ar-Rahim sejarah Islam pada masa Bani Umayyah di Andalusia. 1. Bani Umayyah di Andalusia berdiri tahun 756 sampai 1031 Ya. 2. Bani Umayyah di Andalusia menjadikan Cordoba sebagai pusat pemerintahannya. Sistem pemerintahannya yaitu monarki, yakni suksesi kepemerintahan secara turun-temurun. Khalifah Bani Umayyah di Andalusia, Abdurrahman Ad-Dakhil. Bagaimana kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Ada? Ada. Silakan. Berapa tahunkah Bani Umayyah di Andalusia berdiri dan siapa pendirinya? Selama 275 tahun Bani Umayyah di Andalusia berdiri. Pendirinya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Ya. Bagaimana kelompok Ar-Rahman? Jadi Bani Umayyah di Andalusia berdiri selama 275 tahun dan pendirinya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Kepada kelompok lain agar kembali ke tempat. Ya. Dari hasil diskusi kelompok Ar-Rahman dan Ar-Rahim, siapa yang dapat menyimpulkan? Ya, silakan kelompok Ar-Rahman. Kesimpulan hasil diskusi: 1. Perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahan. 2. Berdiri selama 60 tahun, di pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, bagus sekali. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pendidikan dan pendidikan agama Islam dan Mui kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.
Ya, sebelum kita tutup, Ibu mau tahu dulu bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan? Sangat menyenangkan. Kalian bahagia? Sangat bahagia. Alhamdulillah. Ya, untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budaya kali ini, Ibu cukupkan demikian dulu. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.